Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pada hari ini kita dipertemukan kembali di mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan untuk melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hak asasi manusia, dan pada hari ini kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Tapi hari ini kita akan fokus ke geopolitik Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke geopolitik, ini ada beberapa pendahuluan. Nah, mengenai perkembangan suatu bangsa itu ditentukan oleh bagaimana suatu bangsa tersebut memandang dirinya dalam lingkungan dan ruang hidupnya, serta bagaimana negara tersebut memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang dengan membangun kesadaran bersatunya bangsa dalam satu kesatuan wilayah dalam segenap aspek kehidupan nasional atau disebut dengan wawasan nasional. Nah, para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik. Jadi geopolitik itu dibutuhkan oleh setiap negara yang ada di dunia. Untuk apa? Untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya, menurut ilmu geopolitik, itu terdapat 3 faktor yang harus kita pahami atau kita ketahui untuk tentang geopolitik. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya suatu negara. Nah, misalnya kita mengambil contoh Indonesia. Nah, sejarah lahirnya suatu negara itu harus kita ketahui. Nah, beberapa pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang sejarah negara kita Indonesia. Terus yang kedua, bangsa dan tanah air sendiri. Yang ketiga, cita-cita dan ideologi yang diyakini sebagai suatu kebenaran dalam hidup, kelangsungan hidup negara dan bangsa. Nah, jadi cita-cita ideologi. Jadi ideologi kita Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nah, lanjut kita ke pengertian geopolitik. Jadi geopolitik itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Jadi geopolitik itu dimaknai sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya akan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik itu menurut istilah pertama kali diartikan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik, atau kata lainnya political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf menjadi geographical politik atau disingkat dengan geopolitik. Lanjut. Nah, saya gambarkan dalam keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar negara tetangga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Nah, di dalam geopolitik, negara itu terbagi menjadi 2 bentuk negara. Ada yang disebut dengan negara determinis dan ada yang disebut dengan negara possibilities. Nah, ini beda definisi, beda makna. Kalau negara determinis itu negara yang berada di antara 2 negara raksasa atau disebut dengan negara adikuasa, yang sehingga secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri 2 negara raksasa itu. Sedangkan negara possibilities merupakan kebalikan dari golongan determinis. Negara ini tidak mendapatkan dampak yang terlalu besar dari keberadaan negara raksasa, karena letak geografisnya tidaklah berdekatan dengan negara raksasa, sehingga
faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor misalnya ideologi, politik, sosial, budaya, dan militer. Lanjut. Nah, adapun contoh negara determinis dan possibilities. Kalau negara determinis seperti Korea Utara yang letaknya diapit oleh Korea Selatan yang pro dengan Amerika Serikat dan Cina serta dengan Rusia. Namun Korea Utara lebih dekat dengan Cina dalam kebijakan politiknya. Maksudnya Korea Utara itu lebih berpengaruh dengan negara Cina dalam kebijakan politik. Nah, kalau contoh negara possibilities adalah negara Denmark yang walaupun secara geografis dekat dengan Inggris, berdekatan dengan Jerman, tetapi negara Denmark tersebut tidak berminat membangun kekuatan politik dengan Amerika Serikat atau berperan penting dalam Euro. Nah, lanjut ke teori geopolitik. Teori geopolitik ada 3. Ada yang pertama dikemukakan oleh Ratzel pada tahun 1844 sampai 1904 yang menyatakan bahwa suatu negara seperti organisme biologis yang mengenal proses lahir mati dan memerlukan ruang hidup. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh suatu bangsa, makin memungkinkan bangsa itu untuk berkembang. Pendapat kedua atau teori kedua menurut Kielen, selain negara sebagai organisme biologis juga memiliki tingkat penguasaan intelektualitas sehingga sebuah negara harus diimbangi dengan pemekaran wilayah. Bila batas negara sudah tidak memadai, maka dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik dengan cara damai maupun dengan kekerasan. Nah, pendapat ketiga atau teori yang ketiga menurut Haushofer, teori Lebensraum, bahwa suatu ruang tertentu akan banyak berpengaruh bagi negara dan bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tidak pernah terlepas dari hukum alam dan hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup. Nah, dari ketiga pandangan ini menjurus ke arah pembenaran tindakan ekspansif dan kolonialisme. Jadi maksudnya dia tindakan yang ekspansif itu dia terus terang, terbuka, bebas dan tanpa ditutup-tutupi. Nah, lanjut kita ke aliran geopolitik. Jadi aliran geopolitik juga itu ada 3. Nah, wawasan berdasarkan kekuatan kelautan itu aliran pertama, bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan, siapa yang menguasai perdagangan akan menguasai dunia. Nah, Inggris merupakan negara yang memiliki kekuatan laut utama di dunia, makanya disebut dengan British Rules the World. Lanjut, aliran kedua yawa, wawasan berdasarkan kekuatan darat. Barang siapa yang menguasai daerah jantung, maksudnya Eropa Asia, ia akan menguasai pulau dunia. Aliran yang ketiga adalah wawasan berdasarkan kekuatan udara. Nah, menitik beratkan pada kemampuan pemboman strategis. Nah, kita ke peranan geopolitik. Adapun peranan geopolitik tersebut adalah yang pertama. Yang pertama yaitu berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Nah, peranan yang kelima berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Peranan yang terakhir yaitu membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Nah, adapun tugas pada pertemuan kita hari ini. Nah, yang pertama, bagaimanakah tantangan geopolitik Indonesia di era globalisasi? Yang kedua, carilah kasus yang berkaitan dengan
geopolitik Indonesia dan berikan tanggapan Anda. Nah, saya kira cukup penjelasan saya pada kesempatan pada pagi hari